Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Anggara dari kelas 11 MIPA 6 presensi 16. Di sini saya akan melakukan laporan percobaan fisika yaitu tentang titik berat. Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama yaitu karton tebal, yang kedua paku, yang ketiga penjepit, yang keempat tip penggantinya menggunakan kayu dan paku, lalu benang, gunting, beban, kertas grafik, dan timbangan. Langkah yang pertama yaitu gunting karton membentuk bentuk sembarang. Di sini saya membentuk seperti bentuk segi 5. Lalu langkah selanjutnya yaitu buatlah titik A, B, dan C yang seperti pada video berikut. Lalu lubangilah titik-titik pada titik A, B, dan C yang nantinya lubang-lubang tersebut akan dimasuki oleh benang. Setelah itu, masukkan benang yang sudah diberi pemberat. Di sini saya menggunakan stabilo sebagai pemberat. Masukkan benang tersebut ke dalam lubang A lalu ikat. Setelah terikat, maka gantunglah beban seperti pada video sehingga didapati ujung dari tali yang berada di ujung karton tersebut. Setelah itu tandai titik yang tadi sebagai titik A1. Setelah itu hubungkan garis A dengan garis A1 menggunakan menggaris. Setelah itu potong garis A menuju ke A1 sampai terbagi menjadi 2. Setelah terbagi menjadi 2, lalu timbanglah masing-masing kertas karton di timbangan. Kita timbang ya. Hasilnya 14 gram. Maka otomatis yang ini juga akan 14 gram. Lalu masukkan benang ke dalam lubang B. Setelah itu kita tali. Setelah itu gantung beban seperti ini. Lalu kita tulis dan tandai sebagai titik B1. Lakukan juga pada titik C. Setelah itu gantung seperti yang dilakukan pada titik B. Lalu tandai sebagai titik C1. Setelah garis B, B1 dan C1 telah dihubungkan, maka hitunglah panjang garis B ke B1. Di sini kita mendapati sepanjang 18 cm. Kita bagi 2, kita dapati 9. Maka di tengah-tengahnya kita tandai sebagai Z1. Begitu juga di titik C dan C1. Tengah-tengahnya kita tandai sebagai Z2. Setelah itu hubungkan garis Z1 dan Z2.
tengah-tengah antara Z1 dan Z2 di perpotongan garis ini diberi tanda garis P, titik P. Setelah itu tarik garis Z2 sampai ke bawah. Dan ditandai dengan garis X2. Setelah itu Z1 ditarik juga ke bawah dan ditandai dengan garis X1. Garis ini diberi tanda garis X, sedangkan garis ini diberi tanda garis Y. Setelah itu hubungkan antara titik Z1 dengan Z2 sampai ujungnya. Yang sebelah sini diberi nama garis Y1, dengan yang ini Y2, sedangkan keseluruhan garis diberi nama garis Y. Setelah itu siapkan kertas milimeter blok. Setelah itu tempelkan karton tersebut di tengah-tengah kertas milimeter blok. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita mulai pada soal yang pertama. Hubungkan titik A, A1, B, B1, dan C, C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Jawabannya yaitu titik berat bidang tersebut. Soal yang kedua, massa 1 yaitu 14 gram, massa 2 yaitu 14 gram. Jadi perbandingannya sama, yaitu 1:1. Soal yang ketiga, garis-garis berat lain pada benda tersebut yaitu A1, B1, dan C1. Soal yang keempat, titik Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Lalu soal yang kelima, Z1, Z2 memotong garis persambungan, tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Jawabannya yaitu titik P merupakan titik berat dari satu bidang utuh tersebut, yaitu perpotongan garis-garis berat dan garis yang terbentuk antara Z1 dengan Z2. Sedangkan titik Z merupakan titik perpotongan garis antara A1, B, B1, dan C, C1. Untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Soal yang keenam, jika demikian titik P merupakan titik berat bidang tak beraturan. Soal nomor 7 sama, yaitu 5,25 cm. Soal yang ke-8, momen gaya W1 terhadap P tau 1 yaitu 0,14 dikali 0,0525 sama dengan 0,00735, berlawanan dengan arah jarum jam. Soal yang ke-9, momen gaya W2 terhadap P tau 2 yaitu 0,14 dikali 0,0525 sama dengan 0,00735, searah jarum jam. Soal ke-10, dari data di atas, kesimpulan yang dapat diambil tentang momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P yaitu momen gayanya sama, akan tetapi arahnya berbeda. Lanjut ke soal nomor 11. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0,14 dikurangi 0,14 sama dengan 0. Sigma T sama dengan 0. Sigma T sama dengan 0 plus 0,00735 dikurangi 0,00735 sama dengan 0. Lalu di kegiatan 3, soal nomor 12. Setelah menempelkan potongan tersebut di kertas grafik, saya mendapati nilai X yaitu 10,3, Y 7,8, X1 5,2, Y1 7,8, X2 16,2, Y2 7,8, W1 0,14, W2 0,14, X kali W1 plus W2 sama dengan 2,884, X1 W1 plus X2 W2 yaitu 2,996, Y1 W1 plus Y2 W2 yaitu 2,184. Soal nomor 13.
nilai X yaitu 10,3, nilai X1 plus X2 yaitu 21,4. Maka 10,3 lebih kecil dari 21,4. Jadi X lebih kecil dari X1 plus X2. Soal nomor 14. Y yaitu 7,8 dan Y1 plus Y2 yaitu 15,6. Maka perbandingan Y dengan Y1 plus Y2 yaitu 1:2. Soal nomor 15. Nilai X kali W1 plus W2 yaitu 2,884. Sedangkan nilai X1 kali W1 plus X2 kali W2 yaitu 2,996. Jadi X kali W1 plus W2 lebih kecil dari X1 kali W1 plus X2 kali W2. Soal nomor 16. Nilai Y dikali W1 plus W2 sama dengan nilai Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 yaitu 2,184. Maka perbandingannya yaitu 1:1. Soal nomor 17. Dengan memperhatikan nomor 13, 14, 15, dan 16, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z yaitu X, Y. X sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 dibagi dengan W1 plus W2. Sedangkan nilai Y yaitu Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Tugas nomor 1. Jika diketahui panjang atau L, maka untuk mencari X sama dengan X1 kali L1 plus X2 kali L2 plus X3 kali L3 plus dan seterusnya dibagi dengan L1 plus L2 plus dan seterusnya. Untuk mencari Y yaitu Y1 kali L1 plus Y2 kali L2 plus Y3 kali L3 plus dan seterusnya dibagi dengan L1 plus L2 plus dan seterusnya. Jika yang diketahui massa atau M, maka untuk mencari X yaitu X1 kali M1 plus X2 kali M2 plus X3 kali M3 plus dan seterusnya dibagi dengan M1 plus M2 plus dan seterusnya. Untuk mencari Y yaitu Y1 kali M1 plus Y2 kali M2 plus Y3 kali M3 plus dan seterusnya dibagi dengan M1 plus M2 plus dan seterusnya. Jika yang diketahui luas atau A, untuk mencari X yaitu X1 dikali A1 plus X2 dikali A2 plus X3 kali A3 plus dan seterusnya dibagi dengan A1 plus A2 plus dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y yaitu Y1 dikali A1 plus Y2 kali A2 plus Y3 kali A3 plus dan seterusnya dibagi dengan A1 plus A2 plus dan seterusnya. Yang nomor 2. A. Perbandingan Z1Z banding Z2Z adalah sama yaitu 1:1. Sedangkan perbandingan M1 banding M2 adalah sama yaitu 1:1. Untuk jawaban dari tugas nomor 2B sudah tertera pada gambar, yaitu dengan titik berat Z 3,85, 4,5 P. Sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.